Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, sebelumnya kalian tahu gak sih apa itu pengertian tanah longsor? Tanah longsor atau sering disebut dengan gerakan tanah merupakan suatu peristiwa geologi yang terjadi akibat pergerakan massa bebatuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Nah, dari tanah longsor ini juga terdapat dampaknya loh. Yang pertama, banyak memakan korban jiwa. Yang kedua, rusaknya fasilitas umum seperti jalan, jembatan, dan lain-lain. Yang ketiga, merusak bangunan seperti perkantoran, perumahan, dan tempat beribadah. Yang terakhir, dapat menghambat aktivitas manusia dan juga merugikan masyarakat di sekitar bencana maupun pemerintah. Penyebab utama bencana ini adalah gravitas yang mempengaruhi suatu lereng yang curam. Namun, ada pula faktor-faktor lainnya yang turut mempengaruhi. Yang pertama, ada erosi yang disebabkan aliran air permukaan atau air hujan, sungai-sungai atau gelombang laut yang mengerus kaki lereng-lereng bertambahnya curam. Yang kedua, lereng dari bebatuan dan tanah diperlemah melalui saturasi yang diakibatkan hujan lebat. Yang ketiga, gempa bumi menyebabkan getaran tekanan pada partikel-partikel mineral dan bidang lemah pada massa batuan dan tanah yang mengakibatkan longsornya lereng-lereng tersebut. Yang keempat, gunung berapi menciptakan simpanan debu yang lengan, hujan lebat, dan aliran debu-debu. Yang kelima, getaran dari mesin lalu lintas, penggunaan bahan-bahan peledak dan bahan petir. Dan yang terakhir, berat yang terlalu berlebihan, misalnya dari berkumpulnya hujan dan salju. When there is loose rock and soil, slopes become vulnerable to landslides. There can be a variety of triggers, but the most common trigger is heavy rainfall, which further loosens the rock and soil. Vibrations from human activities such as quarrying can also trigger landslides. Himbauan dan tanda-tanda terjadinya tanah longsor. Himbauan pencegahan tanah longsor yang dilakukan sebelum terjadi tanah longsor. 1. Membuat saluran air pada lereng dengan tujuan mengalirkan air ketika hujan. 2. Membuat terasering. 3. Segera menutup retakan tanah dan dipadatkan agar tidak masuk ke dalam tanah melalui retakan tersebut. 4. Tidak melakukan penggalian di bawah lereng yang terjal. 5. Jangan menebang pohon yang ada di lereng ataupun dataran tinggi. 6. Jangan membangun rumah di lereng yang terjal atau di bawah tebing. Adapun tanda-tanda tanah longsor yaitu sebagai berikut. 1. Munculnya retakan-retakan di lereng yang sejajar dengan arah tebing, biasanya terjadi setelah hujan. 2. Munculnya mata air baru secara tiba-tiba. 3. Tebing rapuh dan kerikil mulai berjatuhan. 4. Jika musim hujan, biasanya air tergenang. Menjelang bencana itu, air langsung hilang. 5. Runtuhnya bagian tanah dalam jumlah besar. Atau drainase pada lereng dengan tujuan mengalirkan air ketika hujan. Yang kedua, membuat terasering. Yang ketiga, segera menutup retakan tanah dan dipadatkan agar air tidak masuk ke dalam tanah melalui retakan tersebut. Yang keempat, hendaknya tidak melakukan penggalian di bawah lereng yang terjal. Yang kelima, jangan menebang pohon yang berada di lereng ataupun dataran tinggi. Yang keenam, jangan membangun rumah atau pemukiman di lereng yang terjal atau di bawah tebing.
yang dilakukan pada saat terjadi tanah longsor. 1. Jika Anda berada di dalam rumah dan terdengar suara gemuruh, cepat keluar, cari tempat lapang dan tanpa penghalang. 2. Jika Anda di luar rumah, cari tempat lapang dan perhatikan sisi tanah yang akan mengalami longsor. 3. Segera evakuasi penduduk jika tebing mengalami gejala akan longsor. 4. Hindari jalur-jalur sungai ketika akan menuju ke tempat pengungsian. 5. Jika Anda tidak berhasil menyelamatkan diri, segera bergerak posisi seperti bola yang meringkuk dan melindungi kepala Anda. Sesudah bencana yang dilakukan sesudah terjadi tanah longsor, pertama, jangan segera kembali ke rumah Anda. Perhatikan apakah longsor susulan masih akan terjadi. Kedua, apabila Anda diminta untuk membantu proses evakuasi, gunakan sepatu khusus dan peralatan yang menjamin keselamatan Anda. Ketiga, perhatikan kondisi tanah sebagai pijakan yang kokoh bagi langkah Anda. Keempat, apabila harus menghadapi reruntuhan bangunan untuk menyelamatkan korban, pastikan tidak menimbulkan dampak yang lebih buruk atau menunggu pihak berwenang untuk melakukan evakuasi korban.